Kita sudah berbicara banyak panjang dan lebar tentang bagaimana kita membangun bait Allah, yaitu tubuh Kristus, yaitu diri kita. Ya. Dan kita mau menutupnya dengan kita menjalankan apa yang seharusnya kita jalankan dengan ketaatan, karena itu akan berbicara tentang bagaimana kita konsisten sampai akhir. Tetapi tadi di akhir kita sudah bicara tentang kehendak Tuhan. Nah, kehendak Tuhan ini memang serba sulit ya. Karena kita kadang-kadang susah untuk tahu mana kehendak Tuhan. Tetapi hari ini kita mau bicara ya, bagaimana sebenarnya dalam kehidupan kita harus belajar berserah. Ya. Di dalam nama Tuhan Yesus kita akan sama-sama lanjutkan. Kita akan bahas dengan sesi yang ketujuh, yaitu Tuhan tahu dan mengerti. Berserah bukan menyerah. Berserah bukan terserah. Beda ya. Berserah. Kalau menyerah artinya sudah tidak ada jalan lagi. Mau gak mau kita harus ambil jalan yang terakhir. Itu menyerah. Kalau terserah itu lebih buruk lagi. Artinya kita gak peduli jalan apa yang kita ambil. Gak ada pertimbangan, gak ada iman di sana, ya terserah. Tetapi kalau berserah, sebenarnya masih banyak jalan yang bisa kita ambil. Tetapi kita mau mengambil jalan, satu jalan di mana kita menyerahkannya kepada Tuhan. Ya. Ada pilihan yang mungkin sulit, ada pilihan yang mungkin berat, tapi kita percaya ini jalan Tuhan dan kita berserah kepada Tuhan. Kenapa? Karena kita mengerti, karena kita memahami Tuhan itu maha tahu dan Tuhan itu maha mengerti. Inilah satu hal yang sebenarnya harus jadi satu kebanggaan kita ya. Kenapa? Tuhan maha tahu, Tuhan maha mengerti. Ya. Manusia punya yang namanya keinginan. Ya. Apa yang saudara-saudara inginkan saat ini? Ingin cepat selesai KKR. Saya ingin perjamuan kudus, pendeta. Udah lama gak minum anggur dan makan roti ya. Keinginan kita banyak. Ya. Tapi keinginan itu akan didorong oleh satu, yaitu ini. Nafsu. Ya. Keinginan kita banyak didorong dengan nafsu. Ya, contoh ya. Saya ingin makan burger. Saya ingin minum jus lime, itu apa ya? Jeruk nipis kali ya? Ya jus jeruk lah ya. Saya ingin saya ingin melukis. Kan itu keinginan ya. Ini akan berbeda dengan yang namanya kebutuhan. Contoh, kebutuhan itu akan didorong oleh apa? Akan didorong oleh hal-hal yang penting dan mendasar dalam hidup kita. Contoh, bukan ingin makan burger, tapi butuh makan. Makan itu bisa banyak hal, nggak harus burger. Kebutuhan kita adalah makan, karena dengan makan ada kalori yang nanti ditampung, dan kalori itu berguna untuk apa? Kita melakukan aktivitas. Ya. Tapi kan nggak harus burger. Kenapa harus burger? Karena keinginan. Ya. Pilihannya A. Ayam. B. Sapi. C. Cunyuk. Babi. D. Tempe. Siapa yang pilih A? Ayam. Oh, suka ayam ada kita nih. Yang suka sapi? Oh, ada yang suka. Ini anak, kayaknya ini makan semua nih. Ayam iya, sapi iya. Daging babi. Tempe. Loh, kok tempe nggak angkat tangan? Wah, nggak apa-apa, mereka masa pertumbuhan. Ya, pasti banyak makan daging. Ya. Kenapa? Sama-sama mengandung protein, bener gak sih? Tempe mengandung protein kan ya? Sama-sama kalau mengandung protein. Cuman masalahnya beda di lidah, betul gak?
Makanya ada bumbu tempe rasa ayam goreng. Betul? Supaya makan tempe paling enggak bumbunya kerasa ayam goreng. Enggak ada kan bumbu ayam rasa tempe. Ayam goreng rasanya tempe. Enggak ada yang mau kayaknya. Maunya yang biasa jadi enak. Kalau bisa makan yang enak karena keinginan. Kalau kebutuhan bisa kita penuhi dengan tempe, tahu, telur, protein dapat. Tapi kan kurang enak ya. Enaknya daging sapi, daging ayam. Itulah dia perbedaan antara keinginan dan kebutuhan. Manusia punya keinginan dan punya kebutuhan. Mana yang harus diutamakan? Kebutuhan ya. Kalau kebutuhan sudah tercukupi, keinginan berikutnya ya bolehlah. Tapi harus dikontrol. Karena kebanyakan keinginan, kebanyakan juga penyakit biasanya. Ya, ingin makan yang enak-enak, kolesterol. Ingin makan yang asin-asin, darah tinggi. Ingin masakan yang manis-manis, diabetes. Ya, itu ada konsekuensinya. Ya. Bagaimana dengan Tuhan? Apakah Tuhan ada keinginan? Ada nggak Tuhan keinginan? Coba kita renungkan. Ada nggak ya Tuhan keinginan? Saya coba cari. Ya. Apakah ada di Alkitab berkata, Tuhan menginginkan, atau Dia menginginkan, atau aku menginginkan? Ternyata ada. Hanya sedikit. Ada 3 ayat yang saya dapatkan. Mari kita baca. Yehezkiel pasal 24 ayat 13. Yehezkiel pasal 24 ayat 13. Kita baca bahasa Indonesia dulu ya. Nanti kita akan bahas, kok Tuhan punya keinginan? Yehezkiel pasal ke-24 ayat yang ke-13. Begini kata firman Tuhan, Yehezkiel 24 ayat 13. Oleh karena engkau menajiskan dirimu dengan kemesumanmu, dan aku, huruf besar tuh ya, Tuhan nih, aku ingin mentahirkan engkau, tetapi engkau tidak menjadi tahir dari kenajisanmu, maka engkau tidak akan ditahirkan lagi sampai aku melampiaskan amarahku atasmu. Nah, pendeta, Tuhan juga punya keinginan, ini dikatakan aku ingin. Tapi sebenarnya kalau kita baca di King James Version ya, ternyata bukan ingin loh. Dikatakan because I have. Ya. Kalau ingin kan I want. Ini I have. Apa artinya I have, penginjil Pabian? Wah, karena kan lebih pintar bahasa Inggris. Have itu apa sih? Ya. Harus. Ya. Bukan ingin. Ya. Harus. Kenapa? Kita bicara, lihat konteks ayatnya ya. Kan ya? Harus ditahirkan karena melakukan kenajisan. Bukan ingin ditahirkan, bukan Tuhan menginginkan mereka ditahirkan, memang harus. Ya. Jadi beda ya. Bukan keinginan Tuhan, ya. Ini adalah keharusan, butuh. Ayat yang kedua, kita lihat. Mazmur pasal 35 ayat 27. Mazmur pasal 35 ayat 27. 35 ayat 27. Biarlah bersorak-sorai dan bersukacita orang-orang yang ingin melihat aku dibenarkan. Biarlah mereka tetap berkata, Tuhan itu besar. Dia menginginkan keselamatan hambanya. Ya. Pasal 35 ayat 27. Dia, Tuhan, menginginkan keselamatan hambanya. Kita lihat konteksnya. Yang pertama, ya, ini adalah perkataan orang-orang. Mereka tetap berkata. Berarti bukan perkataan Tuhan. Orang-orang berkata, Tuhan menginginkan keselamatan hambanya. Okay. Manusia yang berkata. Yang kedua, kalau kita lihat terjemahannya, di dalam beberapa terjemahan bahasa yang lain, itu berbicara bukan want, tapi pleasure. Apa itu pleasure? Kesenangan, kegembiraan. Ya. Tuhan akan sangat senang kalau apa? Kalau hambanya diselamatkan. Tuhan bergembira
melihat keselamatan hamba-Nya. Kenapa Tuhan bergembira? Karena kita diciptakan manusia segambar dan serupa dengan Tuhan. Harusnya kembali kepada Tuhan, diselamatkan. Ya. Kegembiraan, kebahagiaan bagi Tuhan kalau kita diselamatkan. Bukan hanya keinginan, lebih daripada sekadar keinginan. Kegembiraan bagi Tuhan kalau kita diselamatkan. Tapi masalahnya kita mau kejar itu tidak. Ya. Yang ketiga, kita lihat Yesaya pasal 36 ayat 37. Yesaya pasal 36 ayat 37. Beginilah firman Tuhan, dalam hal ini juga aku menginginkan supaya kaum Israel meminta daripadaku apa yang hendak kulakukan bagi mereka, yaitu membuat mereka banyak seperti lautan manusia. Kalau baca terjemahan yang lainnya, kembali lagi, bukan kata want yang keluar. Ya. Satu kata yang muncul adalah I will. Ya. Ya. Aku akan. Ya. Akan apa? Di sini dikatakan inquired. Inquired itu menghendaki. Ya. I may, ya, may, will, inquired, ya mirip-mirip. Tapi itu adalah berbicara sebenarnya ke kehendak Tuhan. Arahnya bukan ke keinginan Tuhan. Tapi kadang-kadang terjemahan bahasa Indonesia memang ada kata-kata yang mirip-mirip. Ya, makanya kita butuh belajar baca dari Rema. Ya, Rema itu sangat bagus. Ya, kita bisa cari tahu tuh di situ arti sesungguhnya apa. Kalau berbicara ini, saya tidak menemukan artinya Tuhan punya keinginan. Tapi apakah Tuhan punya kebutuhan? Secara sekilas saya cari juga, enggak ada. Apa yang Tuhan butuhkan? Tetapi kalau berbicara masalah kehendak Tuhan, yang Tuhan kehendaki, paling tidak saya menemukan ada 9 ayat berbicara tentang Tuhan menghendaki. Apa artinya ini? Tuhan tahu dan mengerti keinginan dan kebutuhan manusia. Dan bagi Tuhan tidak ada sulitnya untuk memenuhi itu. Filipi pasal 4 ayat yang ke-19. Mari kita sama-sama baca. Filipi pasal 4 ayat yang ke-19. Begini kata firman Tuhan. Filipi pasal 4 ayat yang ke-19. Filipi pasal 4 ayat ke-19. Tuhan katakan, firman Tuhan katakan, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Allahku akan memenuhi segala kebutuhanmu. Ya, keperluan itu kebutuhan ya. Menurut apa? Kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Artinya bagi Tuhan tidak ada kesulitan untuk memenuhi kebutuhan kita. Karena Tuhan tahu ya yang kita butuhkan ya. Lebih dari yang kita inginkan. Tapi Tuhan juga tahu dan mengerti yang melebihi keinginan dan kebutuhan. Bukan hanya kebutuhan yang dipenuhi, Tuhan tahu yang melebihi hal itu. Saya mau ajak lihat satu video. Ya. Video ini bagus. Ya, saya tidak tahu saudara-saudari pernah lihat atau tidak. Saya nggak tahu ya. Tapi saya sering putar di Kanaan. Ya. Ini bisa keluar audio nggak? Audio bisa keluar nggak? Nggak bisa ya? Videonya kita baca aja ya. Ada bacaan-bacaannya ya. Oke ya, sorry. Nah, videonya ini nih. The Power of Prayer. Ya, memang cepat. Ya, melalui doa ya. Ribka yang tidak bisa hamil bisa punya anak. Hizkia yang sekarat bisa diberi 15 tahun. Lazarus yang mati bisa dibangkitkan. Doa Elia ya, hujan tidak turun 3,5 tahun. Lalu ketika dia berdoa hujan turun melalui doa ya. Joshua berdoa ya, dan matahari berhenti bergerak ya. Banyak sekali alasan untuk berdoa ya, untuk memenuhi kebutuhan harian kita. Ya, untuk memimpin kita dalam kehidupan sehari-hari, menghindarkan kita dari
dari bahaya, ya. 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 Kalau kita menderita, kita bisa minta Tuhan untuk menyembuhkan kita. Tuhan selalu peduli, ya, dan mendengar kita. Tidak ada doa yang terlalu kecil untuk Dia. Yang penting kita mau nggak berdoa, ungkapkan hati kita, karena Dia mengerti dan Dia selalu ada. Ya. Di Alkitab banyak orang yang meminta pertolongan, ya, dan Tuhan memberikan pertolongan itu. Ya. Seperti saat kita sekarang saat ini, ya, Alkitab berjanji, ya, permohonan-permohonan, ya, yang diminta, ya, Tuhan tuh akan penuhi, ya. Oke. Ini ayatnya yang tadi kita baca, sebelum yang tadi kita baca, ya, Filipi 4 ayat 7. Dan doa itu sangat besar kuasanya karena Tuhanlah yang maha kuasa. Kita berdoa kepada Tuhan. Oke. Ya. Tidak ada yang terlalu sulit bagi Tuhan ketika kita meminta kepada Tuhan. Ya. Tuhan akan menjawab doa-doa kita. Ya. Dan kita harusnya boleh merasakan pengalaman di mana kita bergantung kepada Tuhan. Ya. Tetapi kekuatan doa itu bukan hanya memenuhi apa keinginan kita. Ya. Ada tujuan yang lebih besar dan lebih penting, yaitu bagaimana kita diubah secara spiritual. Ya. Ya. Perubahan spiritual ini, ya, dengan cara memulihkan hubungan yang rusak antara kita dengan Tuhan. Ya. Karena kita punya dosa, rasa bersalah, maka kita perlu minta pengampunan kepada Tuhan. Ya, kadang-kadang kita tidak sadar, tapi kita bisa minta dan Tuhan akan melihat hati kita. Ya, doa begitu sangat berkhasiat, ya, karena Tuhan itu sangat mencintai kita. Ya, 1 Yohanes pasal 1 ayat 9. Kalau kita mengaku dosa kita, Dia yang adalah setia akan mengampuni dosa-dosa kita. Ya, oke. Perubahan spiritual ini mulai dengan mengubah fokus doa kita dari diri kita kepada Tuhan. Ya, fokusnya bukan lagi ke diri kita, tapi kepada Tuhan. Ya, dengan cara memuji Tuhan, mengucap syukur kepada Tuhan dimanapun kita berdoa, kapanpun kita berdoa. Ya, walaupun mungkin doa kita belum terjawab. Ya. Tetapi bagaimana kehendak Tuhan yang terjadi dalam hidup kita, dalam gereja kita, dalam keluarga kita. Ya. Sehingga kita bisa mengetahui apa yang menjadi kehendak Tuhan. Ya. Ya. Ini di Kolose 1 ayat 9 sampai 12, ya. Semuanya ada tuh, ya. Berbuah, ya, menjalani kehidupan, ya, untuk menyenangkan hati Tuhan, ya, dikuatkan, ya, berdasarkan kekuatan kuasa Tuhan, ya, dengan kesabaran, ya, tahan menderita, sukacita, dan mengucap syukur kepada Tuhan. Ya. Ya, doa itu juga sangat berkhasiat, ya, karena Tuhan itu penuh dengan kuasa. Melalui doa, ya, Tuhan dengan kuasanya, ya, mengubah hidup kita, ya, sehingga hidup kita menjadi hidup yang bertumbuh, ya, menjadi semakin menyerupai Tuhan. Ya. Kalau mau lihat videonya ada, saya lupa di web kita ada nggak ya? Tapi saya dapatnya yang di US, ya. Oke. Tapi intinya apa? Tuhan memberi tahu dan mengerti dan memberikan melebihi keinginan dan kebutuhan kita. Tapi apa itu? Yaitu kehendak Tuhan yang jadi. Ada 3 contoh yang saya mau ambil. Tadi ada beberapa contoh kan, ya. Yang pertama, Ribka. Mari kita buka Kejadian pasal 25 ayat 21. Kejadian pasal 25 ayat 21. Firman Tuhan katakan, Kejadian 25 ayat 21. Berdoalah Ishak kepada Tuhan untuk istrinya, sebab istrinya itu mandul. Tuhan mengabulkan doanya sehingga Ribka istrinya itu mengandung. Kalau ini keinginan yang dipenuhi karena sesuai dengan kehendak Tuhan. Bisa terjadi, ya. Jadi Tuhan tahu dan mengerti dan bisa memberikan melebihi keinginan dan kebutuhan kita. Kehendak Tuhan yang jadi. Tapi terkadang kehendak Tuhan itu sama dengan apa yang kita butuhkan. Ribka nih.
Ya, Ishak berdoa, istrinya tidak bisa punya anak. Dan itu ternyata sesuai dengan kehendak Tuhan. Ya. Jadi bisa terkabul. Ya. Karena sesuai dengan kehendak Tuhan. Keinginan, kebutuhan bisa sesuai dengan kehendak Tuhan. Oke, bisa terkabul. Yang kedua, Lazarus. Lazarus itu mati, lalu dibangkitkan. Keinginan siapa? Keinginan Lazarus? Orang sudah mati, gak bisa apa-apa. Mari kita baca Yohanes pasal 11. Yohanes pasal 11 ayat 41. Yohanes pasal 11 ayat 41. Maka mereka mengangkat batu itu, lalu Yesus menengadah ke atas dan berkata, Bapa, aku mengucap syukur kepadamu karena engkau telah mendengarkan aku. 42. Aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku, tetapi oleh karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku mengatakannya, supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Dan sesudah berkata demikian, berserulah ia dengan suara keras, Lazarus, marilah keluar. Apa yang terjadi ayat 44? Orang yang telah mati itu datang keluar, kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kapan dan mukanya tertutup dengan kain peluh. Kata Yesus kepada mereka, bukalah kain-kain itu dan biarkanlah ia pergi. Bukan keinginan Lazarus ya, bukan keinginan orangnya. Tetapi ada saudara-saudaranya ya, saudari-saudarinya. Aduh Tuhan, meninggalnya Lazarus ini. Tetapi ini juga kehendak Tuhan, karena di sini dikatakan, ya, Tuhan mau menyatakan ya, bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Ada kehendak Tuhan di dalam hal ini. Bukan 100% keinginan manusia yang dipenuhi, tapi kehendak Tuhan. Karena Tuhan ingin menyatakan dirinya bahwa Yesus diutus. Ya. Yang ketiga, Elia. Tadi kita sudah baca, ya. Elia berdoa, hujan tidak turun 3,5 tahun. Apakah kehendak Elia? Apakah keinginan Elia hujan tidak turun? Kalau nggak ada hujan, itu menderita, kelaparan. Siapa yang mau kelaparan? Oh, saya sih suka kelaparan. Ada? Nggak ada. Ini bukan kebutuhan manusia, bukan keinginan manusia, bukan. Tapi inilah kehendak Tuhan, melebihi keinginan dan kebutuhan manusia. Karena ada satu karya Tuhan yang mau dinyatakan melalui hal ini. Ya. Mari kita lihat. Yakobus pasal 5 ayat yang ke-17. Yakobus pasal 5 ayat yang ke-17. Firman Tuhan katakan, Yakobus pasal 5 ayat yang ke-17. Elia adalah manusia biasa sama seperti kita. Dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun. Dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Ya. Bukan keinginan manusia sebenarnya. Ya. Menderita ya, ketika tidak ada air. Tetapi ini adalah kehendak Tuhan yang jadi. Oleh karena itu hari ini saudara-saudara sekalian, ya, Tuhan tahu dan mengerti ya, apa yang jadi keinginan kita, apa yang menjadi kebutuhan kita. Tetapi jauh lebih itu adalah kehendak Tuhan yang memang harus dinyatakan dalam hidup kita. Kemarin saya sempat bahas sedikit. Ada yang sudah berdoa belasan tahun, puluhan tahun, belum menerima Roh Kudus. Kenapa? Apakah Tuhan tidak tahu itu adalah keinginan orang itu? Keinginan itu akan mendorong niat ya. Kalau ingin sesuatu biasanya ada usaha. Kalau kebutuhan memang harus dipenuhi. Tapi keinginan itu sebenarnya ada bagusnya juga, mendorong orang untuk mencoba. Ya. Apakah Tuhan tidak tahu bahwa saya ingin mohon Roh Kudus, saya butuh Roh Kudus? Bukan demikian. Bukan Tuhan tidak mengerti, bukan Tuhan tidak tahu. Tapi memang ada kehendak Tuhan yang dinyatakan. Kalaupun belum menerima Roh Kudus, ada rencana Tuhan. Ya. Kembali lagi kalau kita tarik lagi tuh. Ya.
Ada harapan, tapi ada juga ujian. Betapa kita tahan uji menghadapi itu. 10 tahun, masih belum terima Roh Kudus. Terus berdoa. 20 tahun, 30 tahun, bahkan sampai akhir hidup tidak berhenti berdoa. Tidak berhenti berdoa. Bukan berhenti dan Tuhan tidak beri. Tidak berhenti, tapi memang ada rencana Tuhan. Hari ini kita sadari perkara ini. Jangan katakan Tuhan tidak peduli. Jangan katakan Tuhan tidak tahu. Jangan katakan Tuhan tidak mengerti. Terkadang itu bukan ada di pihak Tuhannya. Terkadang itu karena kita sebenarnya. Karena kita merasakan ada rasa bersalah loh sebenarnya. Ya. Karena manusia sendiri penuh dengan kesalahan dan merasa bersalah, tetapi tidak siap untuk menerima itu. Sehingga akhirnya mencoba mengkambing hitamkan yang lain. Dan hari ini ya kalau kita bilang Tuhan tidak peduli, kita sedang mengkambing hitamkan Tuhan. Padahal sebenarnya kita yang belum bisa menerima kesalahan kita. Ya. Kita yang masih berat. Ya. Kalau kita baca kenapa manusia itu memang tidak mau, ya, tidak siap menerima rasa bersalah itu sendiri. Ya, kita boleh lihatlah Kejadian pasal yang kedua, ya. Pasal yang ketiga. Ya, ini satu contoh paling mendasar, satu contoh paling tua, ya, paling lama ada di Alkitab, di mana manusia itu tidak pernah mau menerima rasa bersalah itu sendiri. Ya, selalu melibatkan orang lain. Kita lihat Kejadian pasal yang kelima. Kita lihat mulai dari ayat 8. Setelah manusia jatuh dalam dosa, bukan karena Tuhan izinkan mereka ya. Tuhan bilang, ini ada buah pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat, jangan diambil buahnya, jangan dimakan buahnya. Tuhan udah kasih peringatan. Tapi Tuhan berikan kebebasan, ya, freedom of will. Ambil atau tidak itu adalah keinginan manusia, bisa tidak dikendalikan itu. Ketika mereka ambil, mereka makan, jatuh dalam dosa, ini yang terjadi. Mari kita lihat. Kejadian 3 ayat 8. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan di dalam taman itu pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohonan dalam taman. 9. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, "Di manakah engkau?" Ayat 10. Ia menjawab, "Ketika aku mendengar bahwa engkau ada di dalam taman ini, aku menjadi takut karena aku telanjang, sebab itu aku bersembunyi." Ayat 11. Firman-Nya, "Siapakah yang memberitahukan kepadamu bahwa engkau telanjang? Apakah engkau makan dari buah pohon yang kularang engkau makan itu?" Ini pertanyaan yang sangat sederhana yang cukup dijawab dengan kata ya atau tidak. Benar gak sih? Apakah engkau makan dari buah pohon yang kularang engkau makan itu? Tinggal bilang ya Tuhan. Tidak Tuhan. Selesai. Kalau iya berarti dia menerima kesalahannya. Saya memang bersalah. Ya, saya makan itu. Selesai. Tapi apa jawab manusia itu? 12. Manusia itu menjawab, "Perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi dari buah pohon itu kepadaku, maka ku makan." Benar apa salah statementnya? Nggak salah. Kejadiannya begitu. Memang perempuan itu yang kasih, betul? Tapi kan Tuhan tanyanya bukan itu. Apakah kamu makan? Tapi manusia itu gak mau sendiri salahnya kan. Gak mau terima. Perempuan, saya tunjukkan perempuan nih. Perempuan yang Tuhan, nah, berarti Tuhan yang salah loh. Perempuan yang Tuhan tempatkan di sisiku. Kalau Tuhan gak tempatkan itu di sisiku, saya gak makan. Kan itu nyalahin Tuhan. Ya.
Nyalahin Tuhan, nyalahin perempuan. Kita lihat jawaban perempuannya. Ayat yang ke-13. 13. Kemudian berfirmanlah Tuhan Allah kepada perempuan itu, apakah yang telah kau perbuat ini? Tinggal dijawab apa? Ya Tuhan, saya kasih makan buah ini ke si laki-laki. Selesai. Apa yang kamu perbuat? Saya salah. Saya kasih buah ini saya makan. Saya kasih ke laki-laki ini. Saya salah ya Tuhan. Saya salah. Selesai. Jawabannya enggak demikian. Ayat yang ke-13 kita lanjutkan. Ular itu, saya nggak boleh tunjuk ini bahaya. Ular itu yang memperdaya aku, maka aku makan. Nggak salah juga, betul dia diperdaya oleh ular. Tapi kenapa harus nyalahin itu? Kan ditanya apa yang kau perbuat, kau loh, bukan apa yang ular itu perbuat. Perempuan, apa yang kau perbuat? Perempuan itu bilang, ya saya ambil buah itu, saya makan, saya beri ke laki-laki, selesai. Enggak, ular itu yang memperdayakan aku. Sama juga ya, gak mau salah ya, gak mau terima salah. Nah sekarang kita lihat apa jawaban ular. 14. Lalu berfirmanlah Tuhan Allah kepada ular itu. Ya, gak ada jawaban, gak ada pertanyaan, Tuhan langsung hukum. Tapi akhirnya apa? Di sini kita bisa lihat sejak awal, memang kalau kita punya rasa bersalah tidak mudah untuk menerimanya. Kalau punya kesalahan tidak mudah untuk menerimanya. Ya, kadang-kadang kita sulit untuk mengalahkan rasa bersalah itu ya. Mendingan nyalahin orang lain daripada kita terima. Ya. Dan itu yang terjadi. Ada beberapa hal yang kita bisa lakukan untuk mengalahkan rasa bersalah itu ya. Menerimanya sebenarnya ya. Yang pertama, satu sadar dulu apakah kita ada salah. Ini yang sulit karena kadang-kadang nggak sadar salah. Ya, jangankan begitu. Saya pernah ada dengar satu nih. Ini saya juga bingung ya. Satu hari saya punya langganan ya dulu di Salatiga. Itu dia jual gado-gado itu enak banget ya. Kalau beli ke situ ngantri pakai nomor gado-gado loh. Saya sering dapat nomor 20, antrian 20. Aduh lama. Enak memang enak. Satu hari dia tutup agak lama, sekitar 3 bulan. Saya pikir nih orang sakit atau mati gitu ya. 3 bulan nggak jualan. Tiba-tiba dijualan lagi. Saya tanya, Mbak, suwimen toh orang dodolan. Oh, itu bahasa Jawa. Lama banget nggak jualan, kenapa? Oh ini mas, aku ngelahirin. Loh, Mbak kapan hamilnya? Saya bilang. Karena dia cuman libur 3 bulan, sebelumnya dia masih jualan. Saya juga nggak lihat Mbak hamil, saya bilang, iya mas, nggak ketahuan. Itu si tukang jualan itu, dia badannya gede memang, jadi dia nggak tahu lagi hamil. Sampai, berarti kan kalau 3 bulan cuti, 3 bulan dia itu melahirkan, berarti kan anggap aja sampai 7 bulan ya. Dia masih goyang, masih gini nih, nggak tahu hamil loh. Sampai usia 7 bulan nggak tahu hamil, nggak sadar dia hamil, ya masih aja jualan gitu gado-gado. Sampai nggak tahu ada masalah apa, terus dia periksa ke dokter bilang, Bu, ibu udah rencanakan mau lahiran di mana? Dia kaget, dia bilang, emang saya hamil? Iya bu, ini di perut ibu ada bayi, nggak sadar loh. Ya bisa kayak gitu ya? Ada yang pernah ngalamin? Nggak mungkin ya, hamil, masa nggak kerasa ada anak? Tapi bener loh. Ya, saya kaget ya karena badannya gede kali ya, nggak sadar ternyata ada anaknya. Ini hamil ya. Itu yang sebenarnya ada fisik berubah gitu ya. Lah ini dosa, kesalahan nggak mengubah fisik kita ya. Banyak yang nggak sadar, banyak yang tidak sadar. Kita lihat Matius pasal 26 ayat 69 sampai 75. Kita lihat, kita buka. Matius pasal 26 ayat 69. Matius 26 ayat 69 ini agak panjang ya. Saya bacakan secara cepat ya. 69. Sementara itu Petrus duduk di luar di halaman.
Maka datanglah seorang hamba perempuan kepadanya, katanya, engkau juga selalu bersama-sama dengan Yesus orang Galilea itu. 70. Tetapi ia menyangkalnya di depan semua orang, katanya, aku tidak tahu apa yang kau maksud. 71. Ketika ia pergi ke pintu gerbang, seorang hamba lain melihat dia dan berkata kepada orang yang ada di situ, orang ini bersama-sama dengan Yesus orang Nazaret itu. Dan ia menyangkalnya pula dengan bersumpah, aku tidak kenal orang itu. 73. Tidak lama kemudian orang-orang yang ada di situ datang kepada Petrus dan berkata, pasti engkau salah seorang dari mereka, itu nyata dari bahasamu. Ayat 74. Maka mulailah Petrus mengutuk dan bersumpah, aku tidak kenal orang itu. Dan pada saat itu berkokoklah ayam. Kalau sampai di sini, oh ini kan proses Petrus menyangkal Yesus 3 kali ya. Sepertinya biasa. Tapi sebenarnya nggak biasa. Ya. Karena Petrus 3 kali menyangkal, nggak sadar Tuhan Yesus pernah ungkapkan itu. Ayat 75. Maka teringatlah Petrus akan apa yang dikatakan Yesus kepadanya. Sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Lalu ia pergi keluar dan menangis dengan sedihnya. Yesus pernah ingatkan Petrus bahwa ia akan menyangkal 3 kali sebelum ayam berkokok. Tapi ketika menjalaninya, Petrus gak sadar, benar-benar 3 kali dia menyangkal Yesus. Ketika sadar, puji Tuhannya, dia masih sadar. Ya, dia menyadari kesalahannya. Aduh, salah. Dia lari, dia menangis. Ada penyesalan. Masalahnya tidak banyak yang menyadari kesalahan yang kita sudah perbuat. Termasuk saya loh. Ya. Yang saya masih ingat ya. Oh ini, aduh saya nggak sadar, benar-benar nggak sadar. Saya nggak sadar ulang tahun istri saya. Aduh itu parah banget, serius. Ya. Itu hari ulang tahun. Ya. Yang ngingetin saya anak saya. Waktu jemput pulang, akhirnya langsung bermanuver ya. Wah, kita pergi ke toko kue. Beli kue, dia bilang. Ya. Lalu akhirnya begitu pulang ketemu istri, happy birthday. Ya, semalam gak ngucapin, pagi-pagi ketemu gak ngucapin. Aduh, benar-benar ini. Ya, saya orangnya pelupa tuh benar-benar ya. Istri sendiri ya. Aduh, jadi jangan tanya, pendeta ulang tahun saya kapan? Nah, pasti saya nggak tahu. Istri sendiri saya lupa. Ya makanya tahun ini ya, saya udah dari awal tahun ya. Ada cara untuk bikin ingat ya, paling enggak ini saya baca dari artikel. Supaya ingat harus sering diucapkan, minimal 3 kali. Ya, dari awal tahun saya udah ngomong, istri saya ya, anak saya itu ulang tahunnya November, Desember, terus awal tahun nggak lama istri saya ya. Jadi pas Desember anak saya yang kecil suka tanya, papi, mami ulang tahun kapan? Wah saya ingat-ingat, mami ulang tahun tanggal sekian. Ya, terus saya ulangi 3 kali, supaya saya nggak lupa, gitu ya. Ya ini menjelang ulang tahun saya udah ejek-ejek istri saya, aduh yang mau ulang tahunnya, tumben kamu ingat, dia bilang gitu. Ya, di awal tahun, akhir tahun anak saya udah nanya, saya udah ingat-ingat ya, semoga nggak lupa gitu ya. Itu tanggal ya, apalagi dosa, banyak yang tidak sadar. Untuk mengalahkan rasa bersalah pertama harus menyadari dulu bahwa kita punya salah. Nggak apa-apa, manusia itu punya salah, tidak ada yang sempurna, nggak apa-apa kok. Tapi bukan hanya menyadari, yang kedua, mengetahui bagaimana caranya supaya kita bisa menyelesaikan masalah itu, jalan keluarnya. Kalaupun salah jangan dibiarkan, tapi jalan keluarnya bagaimana, itu yang lebih penting. Bukan masalah kita fokus, kamu bersalah, bukan di situnya. Tapi jalan keluarnya gimana? Ya. Kisah Rasul pasal 2 ayat 38, mari kita sama-sama lihat. Kisah Rasul 2 ayat 38. Kisah Rasul 2 ayat 38, jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus
untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Pada waktu itu Petrus berkhotbah, banyak yang terharu. Lalu mereka tanya, apa yang harus kami perbuat? Petrus bisa menjawab, bertobatlah, hendaklah dirimu masing-masing memberi dirimu dibaptis. Karena dia pernah mengalami itu, tahu jalan keluarnya apa. Dia pernah bersalah, dia pernah jatuh dalam dosa ketika dia menyangkal Tuhan. Dia tahu apa yang harus dia lakukan, bertobat kepada Tuhan. Bukan seperti Yudas, tahu bersalah tapi tidak tahu jalan keluarnya. Dia menangis, dia mengembalikan uang itu, tetapi apa yang dia lakukan? Membunuh dirinya. Kan bukan itu jalan keluarnya. Menyadari saja tidak cukup, tetapi ketika sadar harus tahu jalan keluarnya apa. Petrus katakan, bertobatlah, hendaklah dirimu masing-masing memberi dirimu dibaptis. Karena orang-orang itu belum dibaptis. Tapi bertobatnya itu Petrus alami sendiri. Dia pun bertobat. Karena ketika dia akhirnya menangis, punya rasa bersalah sama seperti Yudas, akhirnya dia kembali berkumpul dengan murid-murid yang lain. Dia tahu dia harus berkumpul kembali, menantikan janji Bapa. Yudas enggak demikian. Dia tidak tahu jalan keluarnya. Bukan tidak mengerti ya, tapi dia mengambil jalan yang lain. Kita jangan ambil jalan yang lain. Setelah itu, ini yang agak berat. Sadar, tahu jalan keluarnya, tapi siap gak terima konsekuensinya. Tuhan pasti ampuni. Saya yakin dan percaya. Tuhan itu Maha Pengampun. Tapi jika ada konsekuensinya, mau gak kita terima juga. Karena bagaimanapun namanya kesalahan ya. Ada sesuatu yang sudah dibuat. Piring dipecahkan, dimaafkan pasti. Tetapi kan piring pecahnya kan sudah pecah, harus dibuang. Itu konsekuensi. Ya, bukan tidak dimaafkan, dimaafkan. Tapi akibatnya ya kita harus terima juga konsekuensi itu. Ya. Matius pasal 16, kita lihat. Matius pasal 16 ayat 23. Satu tindakan pasti akan ada konsekuensinya. Ini konsekuensi yang dihadapi oleh Petrus. Matius pasal 16 ayat 23. Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, "Enyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Emang apa yang dipikirkan oleh Petrus? Ya. Yesus itu di ayat 21 mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa dia harus pergi ke Yerusalem, menanggung banyak penderitaan, dibunuh, bangkit kembali pada hari ketiga. Yesus sudah mulai cerita tuh di ayat 21. Lalu ayat 22, Petrus dengan keinginannya, dengan niatnya, dengan pikiran manusia, menarik Yesus ke samping, menegur Yesus. Katanya, "Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali takkan menimpa engkau." Dengan pikirannya, dengan niatnya, dengan keinginannya. Sepertinya baik. Tapi Tuhan punya pemikiran yang berbeda. Makanya itulah ya, jauhnya rancanganmu dengan rancanganku. Jalanmu dengan jalanku. Ini jauhnya. Pikiranmu dengan pikiranku. Memang beda. Tetapi apa Tuhan tidak maafkan Petrus? Tuhan maafkan ya Petrus. Tetapi konsekuensinya apa? Tuhan tegur Petrus, "Enyahlah iblis." Dan kata enyahlah iblis ini hanya digunakan di Matius pasal 4 ayat 10. Benar-benar ketika Tuhan mengusir iblis. Pada saat itu konsekuensi yang Petrus terima adalah disamakan seperti iblis. Karena dia hanya menggunakan pikiran manusia, bukan pikiran Allah. Konsekuensinya harus diterima oleh Petrus. Tapi Tuhan maafkan. Hari ini juga siapkah kita menerima konsekuensi itu? Dan sadar, tahu jalan keluarnya, terima konsekuensinya. Bukan semakin menjauh dari Tuhan, tapi semakin mendekat kepada Tuhan. Jangan seperti Yudas yang justru semakin jauh dari Tuhan. Ya, dan akhirnya bahkan meninggalkan Tuhan.
Kalau kita bisa mengalahkan rasa bersalah ini, ya, harusnya ya kita bisa menyadari, kita bisa setia sampai akhir. Karena manusia itu tidak pernah lepas dari kesalahan. Tapi ketika kita kalahkan itu dengan cara mendekat terus kepada Tuhan, maka saya yakin dan percaya, kesetiaan sampai akhir itu bukan hal yang mustahil. Ya. Tetapi masalahnya untuk menerima ini ya, menerima rasa bersalah ini nih, menyadari bahwa kita salah, mengalahkannya, itu butuh kerendahan hati yang sangat besar. Butuh kerendahan hati. Karena tidak mudah untuk rendah hati. Kesaksian terakhir ya. Sebagai hamba Tuhan tentu ada harapan ya. Saya juga punya harapan sebagai hamba Tuhan. Harapannya adalah pelayanan itu berjalan dengan lancar. Harapan saya. Ya. Tetapi yang terjadi tidak selalu begitu. Saya bertugas di Dan Mogot, Green Lake City, dan Canaan Global School. Ya. 2 periode. Ya. Yang dibaptis ada nggak? Ada di gereja. Di sekolah nggak ada. Padahal udah 5 tahun. Aduh, gimana ya? Sudah lakukan banyak hal dengan gereja bersama-sama. Wah, ya. Kita banyak meniru Kanaan Jakarta dan gereja Jakarta. Ada GF, kita adakan fellowship. Ya. Mereka ada PDKT, kita adakan fellowship reward. Pergi keluar. Ya. Ada olahraga bersama, kita lakukan. Tapi berapa yang dibaptis? Baru ada tahun ini, katekisasi 1 murid. Ya. Aduh, rasa bersalah. Kadang-kadang kan yang dilihat bukan proses ya, hasil. Ya. Saya juga mematok hasil sebenarnya. Aduh, kadang-kadang sedih, tidak sesuai harapan. Ya. Dulu pernah saya bertugas di satu cabang. Gereja kecil, jemaat kekeluargaan. Harapan saya damai sejahtera, bener gak? Enggak. Bahkan saya pernah dibilang pendeta preman. Saya bilang apa karena badan saya gede? Saya pernah loh. Ya, jemaat sampai panggil saya pendeta preman. Bukan bercanda, serius. Bahkan dia kemukakan ini alasannya kenapa saya pendeta preman. Disampaikan banyak hal. Aduh, saya introspeksi ya. Saya coba baca. Yang salah saya di mana? Ini. Terus saya juga karena ini kan nggak baik ya kalau berkelanjutan. Saya pengen ada perdamaian gitu kan ya. Tapi kan kalau saya langsung nanti takutnya langsung konfrontasi. Akhirnya saya bicara ke majelis. Saya bilang, majelis ini ada kasus nih. Saya menghadapi ini seperti ini. Ini chatnya. Bantulah ya supaya gimana ini supaya bisa selesai gitu ya. Saya nggak mau ya kan nggak nyaman ya kalau begini itu ya. Kan kita gereja kecil kekeluargaan harusnya semua ibadah dengan baik lah. Karena mulai nggak bagus gitu ya. Ya mulai datang ibadah telat sengaja, pulang lebih cepat ya. Karena nggak mau salaman, karena nggak mau ketemu saya, ya bukan itu, nggak mau ketemu. Ya. Sampai-sampai ini ada pemuda, ini pemuda ini kadang-kadang saya juga suka bingung ya. Mereka melihat itu terus apa? Dikunci pintu gereja. Jadi habis kebaktian nggak bisa keluar, ya supaya orangnya nggak pergi gitu ya. Ya. Cuman kan saya nggak enak, saya pikir ya, saya juga ada salah gitu ya. Jadi saya minta ke majelis, tolong bantu dong ini saya ada mungkin ada salahnya bagaimana. Akhirnya coba dibereskan dan akhirnya berhasil ya puji Tuhan. Cuman kadang-kadang nggak sesuai harapan ya. Kadang-kadang nggak sesuai harapan. Ya. Melayani harusnya sehat, diberi kesehatan sama Tuhan ya. Tapi saya sakit. Ya. Sampai-sampai pernah satu yang saya tadi cerita ya. Saya jalan ke mimbar itu diseret ya. Kaki saya seret-seret. Kemudian mau berlutut berdoa itu setengah mati, susah sekali, benar-benar sakit. Ya. Saya pikir,
kenapa begini ya, saya ada dosa apa lagi nih. Ya. Kadang-kadang gak sesuai harapan. Tapi ketika coba direnungkan, ya inilah, oh saya sadar saya ada salah, terus ya coba cari jalan keluarnya. Tapi kalau ada konsekuensinya ya saya terimalah. Dan tidak menjauh pada Tuhan. Tidak justru semakin menjauh dari Tuhan, tapi ya sudah, saya tahu ada kesalahan, saya harus mendekat kepada Tuhan. Ya sudah, saya harus semakin dekat dengan Tuhan. Karena kalau tidak dekat dengan Tuhan, nanti jalan yang diambil yaitu seperti Yudas Iskariot. Kan sayang sekali ya, Yudas itu istimewa loh. Rasul yang istimewa. Hanya dia yang dipercaya pegang uang. Dan pegang uang itu tidak mudah. Tanggung jawabnya sangat tinggi. Tapi dia dipercaya. Kenapa? Ada kemampuan. Tetapi godaannya juga besar. Sayangnya dia jatuh dalam godaan itu. Dan akhirnya menjauh dari Tuhan. Hari ini janganlah itu terjadi kepada kita. Mari kita membangun bait Allah ini, tubuh kita ini. Ya. Dengan satu pengharapan sorgawi. Memang susah di dunia, bisa. Ya, kayak jadi pengurus, jadi pekerja kudus, ya jadi aktivis susah. Ada bebannya, ada kesulitannya. Tapi pujian 466 ya. Kini susah tak apa, kelak masuk surga. Jangan nanti susah di dunia, susah di akhirat juga ya jangan. Ya udahlah susah di dunia nggak apa-apa, itu adalah perjuangan kita membangun bait Allah, tubuh kita susah di dunia, tapi kelak masuk surga. Itu adalah pengharapan yang terbesar untuk kita, yang kita akan lakukan dengan setia sampai akhirnya. Oleh karena itu, mari sama-sama kalahkan ego kita, kalahkan rasa, lakukanlah pelayanan-pelayanan atau apapun yang Tuhan percayakan kepada kita dengan rendah hati, ya, dengan terus senantiasa ya memandang Yesus. Dan kiranya Tuhan Yesus akan menguatkan kita, membangun kita sebagai bait Allah, ya, bukan hanya secara jasmani, tetapi secara rohani untuk memuliakan nama Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus boleh memberkati kita semua. Amin.